Di episode ini, Nonaha memang sedang diberikan cobaan yang bertubi-tubi. Tapi hebatnya, di tengah kegalauannya ia berhasil keluar dengan rencana yang benar-benar matang. Bahkan rencananya itu membuat tamparan balik kepada Yujung yang sedang mencoba menjatuhkannya. Ya walaupun epic comebacknya ini tak lepas dari bantuan Mr. J juga sih, yang memiliki banyak sekali koneksi dengan orang-orang hebat di dunia fashion kelas dunia ini. Oke, sebelum kita membahas sinopsis episode 8 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Go mau! Berlanjut dari episode sebelumnya, dalam percakapannya dengan Yujung, Mr. J memberi perkataan yang sangat menohok. Ia mengatakan kalau sebaiknya jangan membalas dendam pada masalah yang sudah terjadi 10 tahun silam. Apalagi harusnya Yujung marah kepada Suan saja dan bukannya kepada Nonaha. Karena dalam masalahnya Nonaha juga korban ketidakjujuran dari Suan. Lalu Shin berganti ke kantor Do-hun di mana dia memohon kepada Mr. J dalam kontrak terbaru dengan perusahaan kelas atas bertaraf internasional di PSP. Namun Mr. J meminta kepadanya agar sedikit bersikap sombong karena hal itu akan membuat nilai jual perusahaannya naik kepada perusahaan besar tersebut. Lalu ketika petinggi pemasaran di PSP Cedric Rocks datang, betapa takutnya Do-hun karena Mr. J memberi penawaran yang sangat tinggi dengan meminta pemangkasan hari kerja, juga meminta model dan penata rias kelas atas. Namun tak disangka-sangka walaupun berjalan sengit, Cedric malah menerima tawaran tersebut dan dengan senang hati menaikkan kontrak dengan mereka. Nah, rupanya ada udang di balik batu. Mengapa hal itu bisa terjadi? Itu karena Cedric merupakan sahabat Mr. J dulu ketika tinggal di Paris. Dan Cedric ini adalah orang yang dulu berjualan foto di jalan, yang fotonya ini dibeli sama Nonaha. Keren ya. Dua sejoli ini benar-benar merintis dari bawah hingga sukses sampai sekarang. Karena rasa kesalnya dengan Nonaha, Yujung mengambil keputusan yang sangat fatal. Ia membatalkan kontrak kepada semua brand lokal, khususnya Sono. Dan hilangnya merek Sono di Hills Department Store membuat dunia fashion di Korea menjadi gempar, termasuk para eksekutif yang langsung mengadakan rapat karena Hills adalah market terbesar dan tergengsi di negara itu. Dan karena masalah ini pula lah Presdir Huang jadi semakin yakin untuk membubarkan Sono. Dan dia memberi tenggat waktu kepada Nonaha untuk membereskan masalah dengan Hills jika tidak ingin Sono menghilang. Jelas hal ini mustahil karena semua bukan masalah pekerjaan belaka, melainkan masalah hati. Dan Nonaha yang datang ke Yujung disambut dengan kejujuran kalau tindakannya memutus kontrak dengan Sono adalah murni karena ketidaksukaannya dengan Nonaha. Mr. J pamit kepada Nonaha karena dirinya akan bekerja selama seminggu dengan di PSP di Paris. Sedangkan beberapa hari kemudian, Nonaha mendapat tugas khusus bersama Direktur Go untuk melobi Presdir Hills demi keberlangsungan penjualan Sono di departemen tersebut. Hari itu, Nonaha terus saja mengikuti Direktur Go dan Presdir Chue bermain golf seharian. Sampai saat makan malam tiba, terjadi sebuah pelecehan kecil. Presdir Chue mengelus tangan Nonaha, dan Nonaha hanya bisa diam demi kontrak yang dibawanya. Tapi sayang, perjuangannya menunggu seharian sia-sia karena Direktur Go malah melarangnya untuk membahas kontrak tersebut. Dan konyolnya ketika pulang, Nonaha malah diminta satu mobil dengan Presdir Chue. Dan kali ini Nonaha yang tahu niat mesum dari Presdir Chue langsung melabraknya. Direktur Go yang melihat itu pun menjadi terkejut dan malah memarahi Nonaha karena tak sepantasnya ia marah kepada Direktur Chue. Dan tak mau ambil pusing, Nonaha pun langsung pergi dari sana. Dan dalam perjalanan pulang, ia menelpon Misuk yang memang sedari tadi mencoba menghubunginya. Rupanya Misuk sedang sekarat, dan Nonaha langsung membawa bantuan untuk menolongnya. Dan ketika sudah dibawa ke rumah sakit, akhirnya Suho tahu keluh kesah istrinya mengapa istrinya bertindak berbeda akhir-akhir ini. Dia yang tahu istrinya terkena kanker pun menangis karena mungkin berpikir tindakannya berselingkuh sudah keterlaluan. Setelah kejadian tersebut, Nonaha menceritakan harinya yang hancur kepada Mr. J sambil menangis lewat telepon. Tapi tiba-tiba saat perjalanan pulang, Mr. J malah ada di hadapannya, dan ini menjadi obat hati di tengah kesedihannya. Mr. J ini sudah berada di Korea karena rupanya dia menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 3 hari, dan bukannya seminggu karena ia sungguh merindukan Nonaha. Dan kini dia muncul tepat waktu untuk menjadi sandaran Nonaha yang memang dilema dengan semua masalah hidupnya, apalagi satu dari 2 sahabat setianya sebentar lagi tiada. Dan usai kesedihan itu, Nonaha malah bangkit dari keterpurukan dan meminta tolong sesuatu kepada Mr. J.
yakni memohon agar ia dipertemukan dengan Cedric Rhodes. Dan ketika mereka dipertemukan, rupanya Nonaha meminta agar di PSP menjual produk mereka di Paris. Nonaha pun mempresentasikan Sono lewat karya terbaru mereka, dan tak disangka-sangka Cedric sangat menyukainya. Dan akhirnya di sini Nonaha mendapat fakta mengejutkan sekaligus menyedihkan, tapi juga menyenangkan, karena Cedric menceritakan 10 tahun lalu, ia melihat nama Sono juga ada pada portofolio seorang wanita yang sangat berambisi menjadi seorang desainer hebat. Dan tulisan Sono itu dibuat oleh sahabatnya yang merupakan asisten fotografer ketika itu, yang sekarang menjadi fotografer hebat. Jelas Nonaha yang peka langsung tahu dan baper, karena rupanya ia dan Mr. J sudah berhubungan secara tidak langsung sejak lama. Keberhasilan Nonaha membuat orang lain terpukau dan iri, karena kini produk Sono diterima oleh di PSP, walaupun hanya diberikan kesempatan stand sementara sebagai pendatang baru. Dan sekarang tugas Nonaha adalah mempromosikan produk mereka dalam jangka waktu yang sudah ditentukan oleh di PSP untuk memutuskan apakah nantinya Sono akan menjadi produk tetap ataukah tidak. Dan hal ini pun didukung oleh Do-hoon dan juga Jisuk yang sangat senang dengan keputusan itu. Apalagi mereka juga akan ikut ke Paris dalam kesuksesan promosi Sono. Nah, tapi ada hal unik nih sebelum mereka melakukan rencananya, yakni Jisuk sengaja mencium Do-hoon agar ayahnya tidak lagi bersikeras menjodohkannya dengan Mr. J dan memusuhi Nonaha. Jelas hal ini membuat Do-hoon GR dan baper seketika karena mengira Jisuk benar-benar menciumnya, yang padahal hanya akting di depan ayahnya saja. Esok harinya, Vision PR membuat banyak berita untuk mendompleng Sono yang sekarang go internasional. Dan rencana itu pun berhasil, juga sangat sukses, karena akhirnya banyak pasar layar yang sebelumnya memutus kontrak, malah memperpanjang kontraknya lagi dengan Sono. Jelas keberhasilan ini menjadi senjata kesombongan Nonaha untuk membalas Yujung. Dia mengatakan kepada Yujung, kalau sebelumnya Hills menolak memperpanjang kontrak, kini gantian Sono yang menolak menaikkan kontrak ulang dengan Hills. Dan episode ini pun berakhir sampai di sini. Sekian video kita hari ini. Di akhir episode, ibu Mr. J sempat menelpon Nonaha dengan memperkenalkan dirinya sebagai ibu dari Swan. Dan Nonaha diminta untuk bertemu dengannya. Namun Nonaha malah menolak dan mengatakan kalau dia tidak akan mau bertemu dengan ibu dari Swan, kecuali yang ditemuinya adalah ibu dari Mr. J. Kira-kira apa ya yang ingin ditanyakan oleh ibu dari Mr. J ini? Dan apakah ibu tiri Mr. J ini akan setuju dengan Nonaha nantinya? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, sebelum tutup video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Channel pamit, see you sahabat Wikipedia.